Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus aplikasi RCTI Plus. Untuk memaksa si cowok melakukan tes DNA karena hubungan mau sama mau, tidak ada aspek pidananya. Membayar denda misalnya 1 miliar. Harus dibuktikan dulu, harus ada dulu tes DNA menyatakan bahwa dia bukan bapaknya. Berani dia tes DNA? Ya persoalannya itu, berani nggak? Nggak bisa tes DNA kalau bapaknya nggak setuju, mana kan harus dicocok darahnya. Gimana sih? Kalau secara seseorang hanya bisa dipaksa tes DNA kalau itu perkara pidana. Ini kan bukan perkara pidana, ini murni perdata. Secara perdata bisa seseorang digugat dulu di pengadilan. Itu pun kalau cuma perintah pengadilan menyatakan memerintahkan si cowok tes DNA. Kalau yang nggak mau apa? Makanya biasanya dalam gugatan itu ada pasal tambahan. Kalau tidak mau melaksanakan perintah pengadilan, didenda 1 miliar sehari. Itu harus ada dalam surat gugatan. Kalau tidak digugat oleh si pihak cewek, nggak ada gunanya gugatan seperti itu. Karena ini perdata gitu. Kalau perdata itu putusan perdata, kalau tidak dipenuhi nggak ada sanksinya. Itulah kelemahan Indonesia. Kalau di luar negeri, di Singapura, putusan perdata nggak dilaksanakan, kau bisa dicekak di bandara. Apa? Nggak bisa kalau ada perintah pengadilan. Nanti kan perintah pengadilan menyatakan bahwa memerintahkan si cowok melakukan tes DNA. Kalau hanya itu doang, si cowok bisa nggak mau. Karena karena tidak ada sanksinya. Di Indonesia ini kan melawan putusan perdata nggak ada. Cuma makanya pengacaranya harus pintar. Di dalam gugatan ditambahkan gugatan dengan syarat, ya, memerintahkan si cowok melakukan tes DNA dengan syarat kalau tidak mau melaksanakan perintah pengadilan didenda 1 miliar sehari. Itu boleh. Siapa yang mau 1 miliar sehari? Sebulan 30 miliar, ya habis dong hartanya. Nanti bisa dilelang hartanya. Itu namanya, itu dalam surat gugatan bisa begitu. Jadi memerintahkan seseorang untuk melaksanakan sesuatu dengan syarat kalau tidak dilaksanakan didenda, itu boleh. Makanya di dalam gugatannya itu harus pintar bikinnya. Gitu. Jadi kalau saya melihat sekarang ini dengan melihat posisi udah keburu mandi basah, mau apa lagi? Mungkin bagi RK biarin aja deh. Makanya dia udah bikin press release. Tunggu proses hukum. Ya, kami hanya mau tes DNA kalau ada perintah pengadilan. Udah deh, nggak akan ada lagi tuh. Abang pernah menangani kasus yang sama serupa seperti ini dan hasilnya seperti apa, Bang? Langsung saya tidak, tapi penerapan hukumnya benar-benar saya yakin begitu hukumnya, karena saya sudah super matang bidang hukum gugat gitu loh. Ya, sudah, yang saya tahu pernah itu tadi si cowok dites DNA ternyata malah hasilnya menguntungkan si cowok, ya itu ada pernah itu. Anda itu tadi udah ngomong namanya tadi. Itu soalnya si cewek datang ke gue tuh. Di sini lagi datangnya. Ini mall ini. Bang, tapi secara point of view Bang Hotman nih, percaya nggak sih? Gua nggak mau komentari, itu sudah menyangkut aspek. Kok kita kemarin ketemu, percaya nggak sih? Enggak lah, nggak mau komentar. Saya bukan kuasa hukumnya. Ya, intinya begini. Kalau si cowok bersedia terus-terusan ini publikasi dia nggak peduli, maka akan menguntungkan si cowok. Karena dia tidak akan tidak bisa diapa-apain. Ya kan? Emang gue pikirin gitu. Begitu dia bilang EGP mau apa? Ya kan? Pidana nggak bisa, si harus gugat tes DNA dulu 4 tahun. Habis itu baru gugat lagi, ganti rugi 4 tahun lagi. Udah keburu nikah anaknya. Tapi Bang, untuk katanya isinya kan ini ada unsur politik sendiri. Nggak tahu ada unsur politik. Cuma makanya saya bilang ada negatif positifnya. Kalau si ceweknya itu benar-benar all out, ya udah gugat tes DNA. Di situ loh seru. Kalau pengacaranya itu jago memainkan media, dibahas semua chattingan itu, dibahas segala macam, ya kan,
bagaimana kemesraannya itu. Oh, itu bisa merugikan si cowok. Itu bisa berakibat memaksa si cowok untuk berdamai di tengah persidangan. Kasih botak kan mau coba bikin gitu sama gue di utara kan. Oh, buka, sidang terbuka katanya. Gue bilang sidang terbuka, so what? Kenapa rupanya? Hah? Emang gue takut ya. Gue kan chattingan sama cewek bar ya, namanya juga cewek bar. Masa gue bicara Alkitab sama cewek bar? Iya benar Bang. Iya kan? Gue tantangin. Gitu loh. Bang, kalau misalnya kalau LM tidak lapor, berarti ini Nggak ada lapor pidana, nggak ada, hanya gugat perdata. Ya, jadi memang nanti kalau si RK bertahan terus, ya udah beritanya akan menghilang, ya kan? Ya kan? Tapi kalau si ceweknya itu gugat dan si RK misalnya masih punya kepentingan jabatan di suatu waktu, ini itu tepat bagi si cewek untuk gugat sekarang karena itu kan bertahun. Ini tergantung. Jadi ini dua-duanya punya negatif positifnya. Ya kalau si cewek sih ya udah all out sekarang aja, ya kan? Nah itu tergantung. Kalau si RK masih mau menjabat politik di kemudian hari, ini merugikan kasus ini. Apalagi kalau digugat form. Soalnya kalau digugat resmi, ya ini loh. Ini keuntungannya bagi si cewek. Kalau digugat resmi, fakta-fakta hubungan itu secara detail bisa dibuka. Pura-pura baca aja gugatannya di persidangan. agar para mojong-mojong media langsung muat. Dia caranya yang buka begini. Tapi kan tertutup Bang sidangnya. Rayuan pertama begini. Tapi kan tertutup nanti Pak kalaupun sidang. Enggak, gugatan perdata enggak. Karena ini kan bukan tes DNA-nya. Gugatan perdata tesnya, karena itu kan hanya jawab menjawab. Itu tidak ada kaitannya ke masalah seksual. Ya kan? Dia hanya bisa buktikan bahwa hakim akan melihat, setelah melihat misalnya fakta-fakta ada check-in, ada ini, ya pantas untuk dikabulkan untuk dites DNA. Gitu loh. Jadi itu bukan nggak ada kaitannya dengan asusila. Kan semuanya indah. Indah saat itu. Hah? Apalagi? Bang, kesehatan Bang. Hah? Kesehatan kemarin balik lagi ke Singapura. Oke, jadi gini, tanggal 6 saya sidang kan yang sama si botak itu, yang baru setengah jalan tiba-tiba saya lemas terus kan, saya lemas habis, itu benar-benar saya udah mau kolaps di situ ya, sehingga saya minta pulang tanpa izin sama hakim, ya. Besoknya saya dicek di rumah sakit di sini, ternyata tekanan darah saya sudah drop habis, ya sudah, bahkan malamnya bayangin tekanan darah orang sampai 95 ke 40-an. Itu katanya sudah waktunya mati itu. Iya. Hah? 120-80 kan yang normal. Paling bawah itu 60 lah paling bawah. Ya, ini saya udah ke 40 ya. Dan keluarga saya di IGD udah pada nangis. Karena apa? Karena saya menggigil dia itu udah kayak gitu kan. Ya, kayak gitu. Dan akhirnya diopname di sini di Mitra, dikasih antibiotik begitu banyak. Ya cuma waktu itu belum ada penjelasan resmi bahwa itu ada kaitannya dengan lever. Saya pernah jam 2 subuh pada saat itu tanggal berapa itu? Tanggal 21. Ya. Tanggal 21 ya. Hah? Oh ya, sorry. Yang saya itu kan tanggal 20 itunya ya. Tanggal 20 itunya kan yang sidang. Itu bukan saya lupa. Udah tua nih. Pokoknya saya pernah di malam pertama saya opname di Jakarta jam 2 subuh di IGD, di mana perawat sudah pada ngantuk, keluarga semua udah pulang, tiba-tiba tekanan darah saya sudah mendekati 40 dan suhu badan saya ke 40 juga, panas. Akhirnya sama perawat lakinya disuntik untuk menaikkan tekanan darah. Oke. Jadi itu ternyata akhirnya anak saya sudah 3 malam di sini, anak saya langsung udah ke Singapura aja, langsung sewa private jet langsung ke Singapura daripada antri di bandara kan.
Di Singapura saya check-in di rumah sakit Mount Elizabeth Novena, cuma 2 jam dia langsung tahu. Ternyata saya sudah di USG, kayak namanya abses penyakitnya itu. Abses itu adalah ada kuman masuk ke kamu punya lever, terus kuman ini berperang sama pembuluh darah putih. Kan pembuluh darah putih kita itu kan untuk mematikan kuman kan. Nah, akhirnya pembuluh darah putih menang, matilah semua kuman ini jadi menumpuk kayak monumen. Ya, monumen di dalam lever. Nah, terus dia pelan-pelan keluar jadi nanah masuk ke darah. Itulah namanya infeksi, abses ya. Jadi waktu itu saya disikap antibiotik, cuma di Singapura itu cuma 2 malam sudah boleh pindah ke hotel. Hanya saya dikasih di sini kabel 2 untuk infus. Jadi dikasih suntikannya sama dokter, istri saya diajarin, tinggal suntik aja sekali sehari, antibiotik dosis tinggi. Jadi begitu kumannya kan tadi kan menggunung dia kan, begitu dia runtuh menjadi nanah, masuk ke darah, dia menjadi infeksi kan, begitu dia masuk ke darah, antibiotik udah siap, udah nerekam langsung. Nah, kemarin saya sudah hampir 6 minggu. Saya waktu itu ini masih ada nih bekas-bekasnya semua nih. Ini. Sampai sekarang masih, Bang? Enggak, ini udah selesai nih. Ya. Ini dulu pakai kabel ini 2 di sini. Ya, jadi saya kemana-mana. Makanya saya belum pergi dansa gue. Hah? Ada. Jadi terakhir lah kemarin suatu cek sudah boleh. Jadi dulu di sini ada infus kabel ke darah langsung ditanam. Ya. Jadi isi saya tinggal suntik sekali sehari. Ya. Habis itu tutup lagi, udah ada itu benar-benar canggih deh. Tutup lagi, udah jalan lagi santai begini, ya. Nah, sekarang kemarin dilepas. Jadi saya sudah di USG lagi, ternyata tumpukannya itu yang semula segini udah tinggal dikit. Terus dia bilang, ya udahlah, gue pusing, gue bilang gue mandi gue harus gini-gini kan, kan takut air masuk kan, itu loh. Jadi udah sekarang mungkin masih ada dikit. Saya dikasih, kalau dulu kan dikasih ampas suntikan tiap hari gitu kan. Antibiotik, segala macam untuk 3 minggu sampai suntikannya sampai segini panjangnya. Ya kan sekali suntikan buang kan. Nah, sekarang cuma dikasih pil. Pil antibiotik ya. Antibiotik ya itu. Nah, sekarang mungkin minggu depan udah bisa dansa lagi dengan yang cantik. Ada pantangan Bang dari dokter Singapura? Hah? Pantangan. Pantangannya satu, kurangin alkohol karena dia bilang orang yang begitu kita minum alkohol, lever itu juga ikut goyang gitu loh, ikut berdansa dia. Ya. Kedua, kurangi kerjanya. Nah, saya memang terlalu, ya namanya gimana sih pengacara terlalu laku gimana sih? Semua perkara besar gue yang pegang. Selama ini kan jam 3 subuh saya udah kerja. Sekarang saya ganti, saya olahraga sekarang. Jadi saya di Ancol, ya. Udah jalan di kompleks, saya tiap pagi jalan. Makanya gara-gara bosan jalan, iseng-iseng aja kasih ceramah hukum tiap pagi. Termasuk mengenai RK ini. Tapi yang ceramah hukum yang berbobot gitu loh. Berarti untuk kerja subuh ini sudah dihentikan? Dikurangi bukan dihentikan. Karena gini loh, sejak corona saya itu udah gak pernah ke kantor. Saya menikmati kerja di ruang kerja dekat kolam renang saya. Ya, jam 6.30 pegawai saya udah pada datang hanya untuk kasih laporan. Saya sambil renang, terus tiba-tiba perkara nomor sekian gimana gugatannya? Ya, anak buah lapor dipikir kolam renang, gua renang lagi. Kan kita udah ibarat Bruce Lee kan, udah senior bidang kungfu, jadi apapun dikasih udah langsung gitu loh. Saya kalau meeting sama klien, saya banyak kan di kafe-kafe, gua nggak pernah ke kantor lagi. Tapi itu lebih efektif. Karena apa? Suasana ketemu klien itu kalau suasana kafe begini, otak kita itu encer. Karena aku kan bermain dengan otak. Gitu loh. Sama juga kayak tiap pagi itu mulai tanggal 8 jam 7:30 pengacara udah datang ke bagian belakang rumah saya. Sudah ada kamar khusus untuk kamar kerja. Ada udah 30 itu sama. Terus sebelah sana ada staf khusus jualan TikTok parfum. Ada lagi di sana ruangan khusus.
ada di sini, ada bagian accounting di sana. Saya cuma pakai celana kolam renang aja. Kalau mau lihat saya seksi pakai baju renang sambil bicara KUH Perdata, ayo datang ke rumah gua. Bang, tapi untuk makanan ada yang dihindari? Makanan enggak, oh oke. Dokter kasih nasihat, hati-hati makan misalnya bebek panggang yang sudah lama digantung. Yang sudah lama digantung, itu katanya bisa masuk bakteri. Kalau berjam-jam digantung di mana itu? Di etalase itu bahaya katanya. Jadi usahakan makan yang langsung, yang habis habis dimasak gitu loh, masih mati kumannya. Itu. Hindari itu. Ya. Hindari makanan yang lama digantung. Kayak bebek panggang lah. Ya. Apa? Bakteri yang di dalam udara ini kata abang kan cuma sedikit kan? Ya, makanya sebenarnya sih harusnya saya minggu depan datang, tapi kan saya tahu minggu depan sibuk, saya percepat. Jadi bakterinya itu masih ada dikit. Nah, nanti saya akan datang lagi. Cuma ada satu lagi yang perlu dilakukan adalah endoskopi, yaitu punya kita itu usus dibor dari belakang. Jadi kelihatan semua. Ya, untuk ngecek untuk ngecek usus sama semuanya, apakah ada kanker, apakah ada kotoran atau kuman. Nanti kemarin itu harusnya saya di endoskopi, tapi lupa saya tidak boleh makan obat pengencer darah. Saya lupa, ternyata malam itu saya masih makan. Rupanya 5 hari sebelum di endoskopi harus berhenti pengencer darah. Jadi saya harus berkali ke Singapura nanti. Rencana tanggal 28 di endoskopi. Tapi itu hanya mengecek rutin, karena sampai sekarang nggak tahu itu kuman dari mana. Saya kira dulu dari berang-berang, yaitu dia gigit tangan saya. Dokter juga berkata bisa iya bisa tidak. Cuma sebelum digigit oleh berang-berang, istri saya udah bilang, saya pernah malam-malam 2 kali minta obat Panadol. Dekolgen yang kedingin apa? Panadol ya? Nah, paracetamol. Sorry, itu paracetamol, ya. Saya yakin bahwa itu bukan berang-berang. Dia bilang sudah ada gejala sebelumnya, apalagi sebelumnya saya terlalu capek ke IKN, ya. Terbang ke Balikpapan, dari Balikpapan ke IKN pulang pergi 6 jam di jalan. Lemas banget saya. Ya, besoknya sidang. Gitu loh. Update kasus Bang dengan Pak Rasman, bagaimana sekarang update? Kasusnya kan masih pemeriksaan saksi. Bagi saya Rasman itu sudah akhir dari cerita. Izinnya sudah, dia punya basnya udah dicabut, nggak bisa sidang, itu sudah hukuman paling maksimum. Kalau pencemaran nama baik itu paling berapa lama sih? Makanya biar dia tahu rasa gitu loh. Salah orang lah lawan Hotman, orang gua nggak salah apa-apa. Masa dibilang gua penjahat seks? Kalau playboy oke. Dan memang karena gua memang sukses, agak ganteng dikit dan juga berduit, mau apa?